Setelah kita membangun skenario dan kita memiliki data 3 tahun aktual, maka sekarang kita bisa memulai membangun modul pendapatan. Modul pendapatan ini fokus hanya pendapatan sesuai namanya ya. Jadi kita akan membangun modul pendapatan berdasarkan skenario dan asumsi dan input. Dan kita mulai di sini di 118, di baris 118, dan kita bisa gunakan untuk kekonsistenan. Nah, ini periode kita ambil dari sini. Dan ini kita beri judul modul pendapatan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini tahun 2023. Jadi di sini di modul pendapatan ini eh, nanti mungkin kita rapikan ya, karena kita tidak tahu berapa lebarnya ini modul pendapatan ini. Nanti kita rapikan. Dan yang perlu diketahui adalah semua angka dalam laporan keuangan ini dalam ribuan rupiah. Dalam ribuan rupiah, sehingga kita perlu juga menyatakan itu dalam modul kita. Dalam modul kita ini kita perlu nyatakan dalam ribuan rupiah, sehingga tidak ada salah persepsi ya, salah persepsi dalam mengartikan angka. Nah, ini dalam ribuan rupiah. Nah, ini kita sudah membangun judul. Berikutnya adalah nah ini kita tetapkan dulu angka kita, angka tahun kita ini di sini. Kita akan buat dulu sebentar. Mulai di 121, kita mungkin beri jarak 1 lah. Kita beri 122. Nah, ini kita ikuti saja yang atas. Ya, ini ya, 2022, 2023. Kita kunci nanti karena kita akan ya kita bisa kunci semi absolut. Yang kita kunci ya 5 ya, ini bisa kita copy. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya berarti yang ini adalah 5 tahun proyeksi. Nah, ini kita juga bisa referencing, copy. Kita sudah membuat sebelumnya kan ini. Referencing ini. Kita ambil dari sini. Dan kita copy ke samping. Nah, kita sudah tahu sekarang lebar dokumen kita, lebarnya seperti ini, 2030. Dan kita bisa beri warna sesuai standar kita. Dan ini tergantung selera. Kita beri warna. Nah, ini. Nah, untuk membedakan bahwa 3 tahun ini merupakan angka aktual dan ini proyeksi, kita mungkin bisa beri tanda lagi di sini. Kita masuk ke kontrol 1. Ini. Kontrol 1 untuk format cell. Kontrol plus 1. Ini untuk format cell. Nah, ini. Nah, ini kita custom. Dan di sini kita bisa letakkan misalkan A, atau artinya aktual, 2023A. Aktual. Nah, sedangkan yang untuk yang ini kita akan tetapkan dia forecast, F. Bisa forecast, bisa P, prediksi, ya terserah. Kita gunakan saja bahasa Indonesia. Di sini kita pilih F. Nah, forecast. Jadi di sini ada aktual, ada yang forecast. Nah, kita sudah tahu karena kita sudah tahu lebarnya, maka ini kita bisa letakkan dia di tengah tanpa harus melakukan merger kolom. Caranya yang seperti sudah kita pernah lakukan. Pilih Ctrl 1 lagi, alignment, lalu center cross selection.
ini. Atau kita bisa juga melakukan memilih style yang sebelumnya sudah kita lakukan ini untuk mempercepat. Nah, ini kan kita sudah punya nama klien ini. Nah, ini. Dan yang ini judul dokumen. Nah, ini kita bisa letakkan dia di tengah. Nah, seperti ini. Itu juga yang ini. Nama dokumen. Nah, kita sudah membuat format yang seragam dengan yang sebelumnya yang ini. Nah, ya. Nah, ini ada baiknya kalau kita buat dia miring. Nah, seperti ini, italic. Nah, kita sudah membuat format judul. Nah, berikutnya adalah kita akan membangun model keuangan berdasarkan skenario dan asumsi input. Dan itu akan kita lakukan di video berikutnya.